wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tukia melagi nih Pak dari Karanganyar. Lagi itu apa tadi sudah? Kemarin sudah, mohon maaf. Oh, nggih, nggih. Banyak pertanyaan. Nggih, mari Ibu. Uang kas dana sosial dan uang kas di kampung kami sebagian dibeku, sebagian dipinjamkan berbunga. Uang kas biasanya digunakan untuk piknik, belanja untuk malam makan bersama di malam 17-an, membeli perabotan kumpulan yang sudah rusak. Uang dana sosial digunakan tilian orang sakit, akan tetapi kemarin diambil untuk lomba 17-an. Pertanyaan, apakah penerima pengguna uang dana tersebut termasuk 4 golongan yang dilaknat? Kedua, apa saja kegunaan uang kas beserta dana tersebut yang dibolehkan secara benar jika uang ini sudah tidak berbunga? Yang ketiga, si A meminjam uang berbunga tersebut memakai nama si B. Apakah si B juga ikut berdosa? Atas penjelasan dan jawabannya kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Ada yang mau nyambung? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Bu Mariam dari Magelang Secang. Oh, ini yang kemarin rombongan itu? Satu bis Ustadz. Nggih. Satu bis, rombongan dari satu bis. Ada apa? Anaknya lagi? Oh iya. Nih. Ini Ustadz, pertanyaan saya Ustadz, saya minta diluruskan. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Saya najar sama Allah. Ya Allah, kalau saya sampai anak saya kembali ke pondok lagi ke Gemolong, saya akan ajar, saya setiap minggu mau datang ke sini ngaji selama 1 tahun. Apakah itu boleh dibolong-bolong atau terus setiap minggu Ustadz? Ya. Terus? Nah, terus satu lagi Ustaz. Saya ya Allah, jadi anak saya dapat hidayah dari Allah karena dia semangat sendiri. Ya. Terus saya bilang ya begini deh Jara, saya bilang sama anak saya. Ya nggak apa-apa, mama mengalahin, saya menginap di Gemolong 1 bulan. Selama anak saya mapan Ustaz. Nginep di mana? Di Gemolong. Lah ya di mana? Nggak tahu ntar saya di mana ya. Loh. Kok nggak tahu yang mau nginep ya, Ibu nginep di mana? Ya jadi maksudnya bantu-bantu masak di pondok juga mau Ustaz. Masak di pondok? Masak ya anak pondok umpama. Kalau enggak ya ntar bisa gampang deh saya. Lah itu nungguin anaknya namanya. Terus satu lagi Ustadz, saya kesini tanpa izin suami saya, malam-malam saya habis isaan, saya pergi ke tempat saudara saya, itu di majelis supaya biasa di tempat ngaji, tempatnya Bu Haji Nenek. Jadi saya nginep di sana Ustadz, saya nggak pamit sama suami. Saya nggak pamit sama suami, saya nginep pakai bis rombongan dari Secang Ustadz. Pertanyaan saya Ustadz, saya minta diluruskan bagaimana Ustadz, saya baiknya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rombongannya besok lagi. Kalau ibu ini mau ikut berangkat di rombongan, ditanya dulu. Sudah pamit suami belum gitu ya. Lah apa ibu kalau pamit suami nggak diizinkan toh? Kan nggak boleh Ustaz. Nggak boleh karena saya niatnya mau ngantar anak saya ke pondok. Maksudnya suami saya tuh masih bersikeras anaknya mau dipindah ke Magelang. Oh saya kemarin jadi anaknya pulang kemarin? Kemarin pulang, ya diajak bapaknya pulang. Bapaknya sakit tuh akhirnya. Sakitnya bukan karena ngajak anaknya pulang, karena memang Allah takdirkan sakit. Lah ini alhamdulillah anaknya sadar, ternyata di rumah lingkungannya tidak lebih baik daripada di pondok. Akhlaknya menjadi terancam, agamanya menjadi terancam. Maka bismillah dengan kesadaran penuh, panggilan hati, ingin lebih dekat lagi kepada Allah. Maka kembali ke pondok. Lah ibunya tadi bernazar mau datang ke sini Ahad pagi selama 1 tahun. Bareng anaknya mau ke pondok, ibunya bingung sekarang.
Ya toh, wah ini nadarnya harus 1 tahun. Kemudian mencoba bertanya apakah boleh dibolong-bolong. Lah kalau ibu membolong ya namanya tidak setahun. Ya kalau setahun ya berarti tidak boleh bolong kecuali kalau ada uzur syar'i. Misal ibu sakit. Karena sakit itu uzur syar'i. Selama ibu tidak punya uzur yang dibenarkan syariat, maka kewajiban ibu rawuh ke sini selama 1 tahun tanpa bolong. Ya. Kalau dirasa berat, maka bayar kafarohnya. Kafarohnya apa? Beri fakir miskin makan, 10 fakir miskin makan, beri makan 10 fakir miskin. Kalau tidak ada, beri 10 fakir miskin pakaian atau merdekakan budak. Kalau tidak mampu semuanya, tidak mampu memberi makan atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau sudah tidak ada perbudakan lagi, maka puasa berapa hari? 3 hari. Jangan tanya berturut-turut atau selang-seling, karena tidak ada ketentuan apakah berturut-turut atau selang-seling. Pokoknya puasa 3 hari. Maka besok-besok lagi jangan koyo ya oh gitu loh. Nanti kalau anak saya mau kembali ke asrama, demi Allah saya akan datang jihad pagi, kajian Ahad pagi setiap hari Ahad selama setahun. Ternyata anaknya betul mau tenan. Bingung sekarang. Apakah boleh bolong-bolong? Tidak boleh. Ya, itu. Anak itu setahun, itu nadar yang baik kok. Maka tunaikan. Kalau memang tidak mampu menunaikan nadarnya, bayar kafarohnya. Kemudian pergi ngaji tanpa izin, ya tak? Kemana-mana itu izin. Kalau ternyata izin suami untuk ngaji biar paham agama dan biar bisa mengamalkan agama sesuai tuntunan, dihalangi oleh suami karena ngajinya, maka ibu tetap berangkat, tidak berdosa. Ya, kalau izin suami mau datang ngaji biar paham untuk nanti pengamalannya biar sesuai dengan Quran dan Sunnah, sekalipun suami tidak mengizinkan, ibu bismillah berangkat, tidak berdosa. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum, dan seterusnya itu. Au azwaj apa itu? Al-Hajj Al-Mujadilah ayat 22. Coba diingat kembali itu. Surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.
Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Ngaji itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Karena tadabbur Quran ini perintah Allah, perintah Rasul, agar kita paham beragama dari sumber yang Rasul wariskan pada kita, yaitu Quran dan Sunnah, biar lurus jalan kita. Nah, kalau ibu izin ke suami mau ngaji tidak boleh, maka ibu berangkat, bismillah tetap berangkat, itu tidak dosa. Karena ibu lebih memilih Allah dan Rasul. Sekalipun itu bapak-bapak kita, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan-pasangan hidup kita, keluarga kita melarang kita ngaji Quran, ngaji Sunnah, maka tetap berangkat karena kita pilih Allah dan Rasulnya. Itu insya Allah tidak dosa. Nah, sekarang dikomunikasikan yang baik. Toh ahad yang lalu suami ibu juga di sini. Maka saya yakin saat ini pun suami ibu juga pirsa kalau ibu ada di sini dengan putrinya. Maka dihubungi suaminya, ditelepon atau di WA, kabarkan saya ada di Solo. Saat ini berada di majelis sedang ngaji, habis ini saya akan antar putri kita kembali ke pondok. Sudah, Mas, ini manggilnya apa? Beb atau Mas atau apa? Ya, atau Abi atau Pak atau apa, dah apapun panggilan kesayangan jenengan ke suami. Doakan saja anak kita. Mudah-mudahan hatinya ditenangkan oleh Allah, menjadi kerasan dalam menuntut ilmu, dan ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Masa kekasih hatiku tidak senang anak kita berada di jalan Allah fisabilillah? Apa hak kita untuk menghalangi anak kita untuk lebih dekat pada Robnya? Kita tidak punya hak apapun. Kewajiban kita ini hanya dititipi oleh Allah, menjaga, merawat, mendidik dengan baik akhlaknya. Nah, sekarang anak kita mondok, sehingga kita bersyukur pada Allah. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Masa anak kita sedang dimudahkan oleh Allah perjalanan menuju surganya, masa kita tidak senang? Anak kita berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang senantiasa mengingatkan anak kita kepada Allah, masa kita tidak senang? Belum tentu, Pak, kalau anak kita di rumah kita bisa menjaga akhlak anak. Itu belum tentu. Karena kesibukan panjenengan, kesibukan saya dalam bermaisah. Sudah, pokoknya sekarang kita titip. Titip, T yang pertama apa? Tega. Iya, tega anak itu mondok. Kita tega sudah, jangan sampai tidak tega. Kalau kita punya anak mondok kok tidak tega, ya sulit nanti. Anaknya juga tidak kerasan nanti. Makanya tega. Titip, I, ikhlas.
ikhlas anaknya mondok, sehingga anak ikhlas berpisah dengan orang tua, kita orang tua juga ikhlas berpisah dengan anak. Toh hanya sementara waktu. Kalau memang harus menangis, saat inilah kita menangis karena berpisah dengan anak ke pondok. Daripada kita nangis nanti, anak tidak paham agama, anak jauh dari Allah, maka ikhlas. Ikhlaskan semua karena Allah. Kemudian T, tawakal. Serahkan semua pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu sudah punya tekad yang kuat, tekad yang bulat, kemudian tawakallah kepada Allah. Totalitas dohiron wa batinan, jiwa dan raga serahkan pada Allah. Insya Allah anak akan menjadi baik. Kuat akhlaknya, kuat ilmunya, kuat pengamalan agamanya berlandaskan Quran dan Sunnah. Maka tawakal pada Allah. Keempat, ikhtiar. Ikhtiar insani dan ilahi. Bapak ibu bermaisah, nanti hasil dari maisah sebagian kirimkan untuk mendukung pendidikan anak di pondok. Kirimkan biayanya, kirimkan uang sakunya. Setelah itu doakan pada Allah. Kemudian P, percaya. Percaya pada Allah, yakin pada Allah, percaya pada pondoknya. Pondoknya ikhlas mendidik, anak kita ikhlas dididik. Semua pergerakan, semua aktivitasnya dibingkai dengan hati yang ikhlas. Orang tuanya juga ikhlas anaknya mendapatkan pendidikan nun jauh di sana. Ibu ndak usah nginep 1 bulan di Gemolong. Kalau ibu nginep 1 bulan di Gemolong, anak tambah jadi tidak kerasan lagi. Sudah nanti antar, setelah itu ibu kondur. Lah nanti anak menangis tidak apa-apa. Selama masih punya air mata wajar menangis. Wajar. Lah air mata itu nanti akan menguatkan jiwa putri panjenengan. Putri panjenengan akan mandiri nantinya. Tidak hanya bergantung pada orang tuanya terus. Akan dididik keikhlasan, kemandirian, cara menyelesaikan masalah, cara beradaptasi dengan masalah, cara beradaptasi dengan teman-teman yang baru, berbeda dari daerah, cara bermuamalah sesuai dengan Quran dan Sunnah, semuanya akan diberikan pendidikannya. Insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk anaknya jangan benci dengan ibunya. Ya. Wah ibu ini kok yo ngotot saja ngantar saja saya ke pondok terus. Bersyukurlah punya ibu yang memperhatikan akhirat. Akhirat panjenengan. Bersyukurlah nak. Kamu punya ibu yang memperhatikan akhiratmu. Ingin mendekatkan kamu kepada Allah, ingin mendidik akhlakmu, ingin mengenalkan kamu pada agama Allah ini. Maka bersyukur. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Anaknya ikhlas, orang tuanya ikhlas, bapaknya juga ikhlas. Insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian dari Ibu Tukiyem lah, ini malah yang nyambung dulu yang dijawab tadi. Uang kas dana sosial dipinjamkan dengan bunga. Kalau panjenengan ngaji di MTA, hindari simpan pinjam yang menggunakan bunga. Berapapun besarnya persenan dari bunga itu, yang namanya bunga tetap riba. Maka hindari simpan pinjam yang memakai bunga. Kalau dana kampung itu ada bunganya, maka ibu tidak usah simpan di situ, juga tidak pinjam di situ. Kemudian nanti kalau itu sudah bisa dikelola sesuai dengan prinsip syariah,
Dana sosial itu untuk apa saja? Ya digunakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Misalkan ada warga yang kurang mampu, dia dipinjam sebagai modal usaha. Maka biar ini terikat dengan prinsip syariah, modal usaha ini dilihat usahanya apa. Maka di situ bisa nanti digunakan akad nisbah, mudharabah bagi hasil. Ya. Atau ketika ada tetangga atau warga kampung itu yang mau beli sepeda motor, maka dibeli dulu secara cash dari dana sosial ini tadi. Nanti warga itu dia belinya ke kampung dengan cara memberi untung ke kampung. Maka di sini akan terjadi prinsip murabahah, jual beli, saling menguntungkan, ya, dengan cara nyicil. Karena warga tadi tidak punya uang cash untuk beli sepeda motor misalkan. Nah kemudian pinjam ke kampung, kampung punya uang cash, kampung pergi ke dealer, beli, memberi keuntungan ke dealer. Kemudian warga tadi membelinya dari kampung dengan cara nyicil, memberi keuntungan ke kampung. Maka terjadi prinsip murabahah. Nah, maka dilihat prinsip-prinsipnya. Kalau itu waton bunga, tidak ada prinsip syariahnya, maka jangan ikut. Jangan ikut, tidak simpan dan juga tidak pinjam. Penggunaannya nanti kalau sudah tidak riba, maka gunakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Nah, untuk makan satu warga kampung di situ, ya boleh-boleh saja. Wong itu juga dana iuran dari warga kampung itu. Boleh. Kemudian si A pinjam kas dengan nama si B. Apakah si B berdosa? Iya. Karena tahu simpan pinjam dalam dana sosial di kampung itu ada bunganya. Karena si A namanya sudah ada di situ, sedangkan belum lunas, nek nyilih meneh ora oleh, maka pakai nama si B. Si B tahu akan digunakan untuk minjam itu, minjam riba. Maka si B kalau dia mengizinkan namanya dipakai, dia berarti tolong menolong dalam perbuatan dosa. Sedangkan Allah larang wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Selain itu, berarti si B mengetahui juga namanya dipakai, berarti dia menjadi saksi transaksi ribawi. Maka mendapat laknat dari Rasulullah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi riba, pencatat riba, jadi pencatat transaksi ribawi, dan kemudian dua orang saksi transaksi riba. Semuanya mendapat laknat dari Rasulullah. Kata Rasul, hum sawaun, keempat-empatnya sama. Baik yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatat riba, yang menyaksikan atau jadi saksi transaksi ribawi, semuanya sama, yaitu mendapat laknat Rasulullah. Di akhirat sampai di hadapan Allah diseret masuk neraka. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Neraka selama-lamanya. Maka kalau ibu namanya mau dipakai, jangan mau.
Tidak apa-apa dikatakan ora gelem ngewangi, ya memang saya tidak mau untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Atau jangan-jangan ibu yang mau memakai nama tetangganya. Nah, insya Allah tidak.